In progress. Halo teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Indonesia Mentorship. Dan malam hari ini ketemu dengan aku, Aditya. Aku bakal nemenin teman-teman semua di sesi pertama, materi pertama di program Studio Indonesia Mentorship spesial beasiswa Chevening. Gitu ya. Em, di sesi, ya sesuai dengan agenda ya, kita akan bahas tentang materi pertama yaitu tentang pemantapan niat. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa ada materi ini? Kenapa nggak langsung materi menulis esai atau materi persiapan interview atau persiapan dokumen atau hal-hal teknis lainnya? Kenapa harus kita bahas tentang niat dulu? Nanti kita coba cari tahu ya. Dan di sesi malam hari ini nanti akan ada kurang lebih 3 segmen. Segmen pertama nanti ada sedikit penjelasan dari kami terkait materi yang kita berikan. Nanti segmen kedua, kita akan membahas niat yang sudah teman-teman tulis. Jadi niat yang ada di grup, yang teman-teman sudah menulis, itu nanti kita bakal jadiin bahan diskusi untuk em, materi tentang niat ini, gitu ya. Baru nanti di segmen ketiga akan ada sesi Q&A. Nanti boleh buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait materi hari ini, nanti boleh ditanyakan saat sesi Q&A di segmen ketiga. Gitu ya. Dan untuk menambah sesi malam hari ini lebih interaktif, mungkin boleh ya kakak-kakak di sini yang memungkinkan untuk on cam, boleh banget on cam. Nanti karena kita nanti juga ada sesi diskusi ya, nanti akan semoga sesi malam hari ini lebih interaktif. Siapa tahu nanti teman-teman di sini kenal satu sama lain, terus nanti sama-sama dapat chevening gitu. Kita mungkin nanti dapat beasiswa lain. Oke, ada yang mau on cam? Boleh ya, aku tunggu ya. Ada? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, sambil jalan. Em, ya, eh, kita langsung masuk saja sepertinya ya teman-teman masuk ke segmen pertama yaitu ada penyampaian materi yang kita berikan. Jadi materi ini sebenarnya teman-teman bisa akses di grup WA dan teman-teman bisa akses juga di Classroom. Jadi nanti setiap rekaman materi dari setiap yang ada materi dalam program ini dari kemarin sampai nanti em, ya beberapa hari ke depan gitu ya, kita akan coba rapikan di Classroom. Jadi nanti teman-teman bisa tonton ulang, teman-teman bisa pelajari ulang di Classroom gitu ya. Oke, berikutnya aku coba share screen dulu. Oke, kita masuk materi pertama tentang niat. Kenapa ada materi ini? Again ya, kita nanti coba cari tahu. Di sini nanti akan 3 poin yang ingin kita bahas. Yang pertama, start with why dulu ya. Kenapa ada materi ini? Nanti juga niat-niat yang kita rekomendasikan itu seperti apa? Terus nanti juga ada contoh-contohnya juga gitu ya. Oke, yang pertama kita mulai dari kenapa ada materi ini gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya tanpa mengikuti program Studi Indonesia Mentorship ini, kita yakin banget teman-teman sebenarnya sudah bisa melakukan persiapan sendiri. Karena apa? Karena materi sebenarnya tuh bertebaran, entah itu di sosial media, di internet, itu banyak sekali. Setiap awardee bahkan menulis kisahnya sendiri masing-masing gimana caranya beliau ini lolos beasiswa tersebut gitu ya. Nah, tetapi nih ada beberapa sebagian menti kita yang kadang bertanya kepada kita, Kak, kok saking banyaknya materi itu, kok aku jadi bingung ya, Kak? Aku harus cerna apa dulu? Yang harus aku siapkan apa dulu ya, Kak Adit?
Karena kadang aku ngikutin kakak award di A, dia nyuruhnya ini dulu, tapi award di B nyuruhnya ini dulu, gitu. Nah, sebenarnya yang benar yang mana nih, yang harus kita siapin dulu? Nah, jadi teman-teman sebenarnya program ini ada salah satunya kita pengen merekomendasikan kepada teman-teman, ini loh urutan yang harus teman-teman lalui. Sebelum teman-teman masuk ke hal-hal teknis, menurut kami di seluruh Indonesia ada hal fundamental yang kadang kita lewatkan, kadang ya kita mungkin tidak sadar bahwa hal itu tuh penting. Yaitu apa? Tentang niat, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman boleh sebenarnya sesi malam hari itu bagus banget buat teman-teman yang mempunyai niat. Itu kita coba challenge kembali niat teman-teman, apakah itu sudah benar niat terbaik teman-teman atau ada niat lain. Terus buat teman-teman yang belum mempunyai niat, belum ada clue, semoga nanti seiringnya waktu teman-teman jadi punya dapat gambaran, dapat inspirasi. Oh, gini toh cara menentukan niat gitu. Nah, di sini teman-teman, buat teman-teman yang mempunyai niat, teman-teman bisa tuh teman-teman tanya kembali. Mungkin beberapa 3 pertanyaan ini, atau teman-teman nanti boleh mempertanyakan lagi gitu. Benar nggak sih itu alasan S2? Kalau teman-teman cermati juga, pertanyaan di esai termasuk esai chevening atau esai beasiswa lain, pada intinya sama. Konsepnya sama. Mereka cuma pengen cari tahu alasan kalian pengen lanjut sekolah itu apa. Nah, daripada teman-teman nanti langsung ke teknis, lebih baik kita pengen ngajak teman-teman berpikir konseptual dulu. Secara konsep nih teman-teman sebenarnya habis mungkin lulus S1, habis bekerja beberapa tahun. Kalau Chevening kan mungkin ada persyaratan 2 tahun kerja baru boleh mendaftar itu. Nah, habis itu mau ngapain nih? Nah, itu ya. Nanti itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin secara sekilas gampang menjawabnya, tapi ketika ditanya ulang bisa jadi jawabannya berubah gitu. Bahkan di beberapa case ada menti-menti kita yang bertanya, "Kak Adit, misalkan nanti setelah materi ini, niatku jadi berubah gimana ya, Kak?" Jawabannya, ya tidak apa-apa, selagi teman-teman menyadari perubahan niat itu membawa diri teman-teman ke arah yang lebih baik, gitu ya. Tetapi tadi misalkan teman-teman belum, niatnya jadi berubah, teman-teman bisa dikategorikan, ya teman-teman belum selesai dengan niatnya. Jadi kita selesaikan dulu nih dengan niatnya. Karena tadi again, kalau teman-teman baca-baca ulang ya, tadi, pertanyaan esai itu biasanya juga tanya hal-hal fundamental ini sih, gitu. Terus, buat teman-teman yang mungkin merasa sudah yakin, sudah punya niat, ya buat teman-teman bisa melanjut proses berikutnya, gitu. Nah, ini salah satu clue yang bisa teman-teman, tadi ya untuk buat teman-teman yang punya niat bisa ngecek ulang apakah benar nggak sih niat aku, atau buat teman-teman yang belum punya niat, teman-teman bisa nih jadiin clue ya. Poin yang bisa dipakai adalah mulai dari akhir pemikiran kita. Jadi start from the end of mind gitu. Teman-teman pengen jadi orang yang seperti apa setelah S2? Jadi konsepnya teman-teman hari ini dengan teman-teman di masa depan. Mungkin teman-teman hari ini ya 2023, mungkin teman-teman 2024 sebagai awardee Chevening gitu. Nah, kira-kira atau mungkin teman-teman boleh tarik lebih jauh mungkin di umur ya mungkin 20, 30 tahun lagi atau mungkin di 40 tahun lagi kalau kita diberikan umur panjang gitu ya. Kira-kira di umur itu teman-teman membayangkan, berimajinasi kehidupan teman-teman nanti bakal seperti apa? Puncak karir tertingginya ada di mana gitu. Apakah jadi C-level mungkin, direktur, atau jadi owner perusahaan atau mungkin bekerja di NGO global atau apa? Nah, teman-teman boleh berimajinasi sejauh itu. Karena apa tadi, teman-teman hari ini, teman-teman di masa depan, jadi ini harus ditentuin dulu nih. Baru karena ini nanti ada gap ya, ada gap ini barulah teman-teman nanti tentukan S2, S3, magang, sertifikasi, dan lain-lain dalam rangka menuju di masa depan ini. Jadi kalau diibaratkan, ini nih sebuah perjalanan, teman-teman. Dan
ketika teman-teman keluar dari rumah, ingin melakukan perjalanan, pertanyaan yang pasti kita muncul ya mau kemana dulu nih, gitu kan. Jangan sampai teman-teman keluar rumah, udah naik mobil, naik motor gitu ya, tapi nggak tahu di mana tujuannya. Jadi nanti teman-teman bakal muter-muter itu doang. Nah, ini bisa jadi analogi yang relate dengan teman-teman nih. Kadang bingung mencari topik esai karena ya teman-teman belum selesai nih sebenarnya teman-teman mau habiskan sisa hidupnya nih untuk apa gitu. Dan biasanya nanti value-value itu yang membuat mungkin nanti ya kalau turunannya menjadi esai, esai teman-teman jadi ada value-nya gitu. Jadi orang mungkin tidak membaca itu jadi apa ya, sampai ke hati gitu ya, karena banyak orang yang bilang juga kan, sesuatu yang ditulis dari hati bakal sampai ke hati juga. Nah, kita pengen teman-teman melibatkan instrumen tadi gitu. Jadi seolah pendekatannya nggak hanya intelektual, tapi emosionalnya juga dipakai gitu, karena itu, cukup powerful buat kita gitu ya. Nah, jadi tadi boleh teman-teman mempertanyakan kembali, setelah lulus S2 nanti mau melakukan apa? Mungkin ada beberapa orang yang mau menyelesaikan masalah apa. Tadi ya mungkin ada beberapa juga tadi kalau aku baca di grup, ada yang pengen jenjang karir gitu. Nah, kira-kira mau berkarir setinggi apa dan ketika nanti di posisi itu mau ngapain? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu boleh teman-teman tanyakan ulang. Ini bagus banget untuk ya tadi ya untuk merefleksikan diri gitu ya. Nah, jadi itu, kenapa ada materi ini? Karena kita pengen ngajak teman-teman mulainya dari niat dulu. Niat ini adalah kalau ibaratkan Google Map, ini tuh ya tujuan akhirnya gitu. Kita mau kemana dulu nih? Kita harus tentuin biar apa? Biar nanti teman-teman dalam memulai perjalanan ini lebih apa ya? Mungkin lebih tahu karena ini pace-nya dan teman-teman jadi lebih tahu apa namanya? Ke kapasitas teman-teman, mungkin juga bahan bakar teman-teman mungkin untuk menuju satu tujuan itu perlu apa aja gitu. Nah, ini nanti jadi bisa turunannya banyak nih. Jadi harus punya tujuan dulu. Walaupun tujuan itu berubah tidak masalah, yang penting untuk hari ini punya dulu ya. Jadi nanti semoga habis sesi hari ini teman-teman jadi punya gambaran, oke, aku mau menuju ke sana gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, nah kira-kira manfaatnya apa sih Kak Adit ketika kita mempunyai niat yang kuat? Ini ada beberapa hal yang menurut kami bakal teman-teman dapatkan ketika teman-teman nanti punya niat yang kuat. Yang pertama, teman-teman, banyak kakak-kakak mentor di seluruh Indonesia yang menganalogikan proses ini itu kalau diibaratkan perlombaan itu bukan perlombaan sprint. Ini bukan ajang cepet-cepetan. Kalau diibaratkan perlombaan ini adalah sebuah perlombaan maraton. Siapa yang paling lama bisa bertahan, siapa yang paling lama mau mencoba, dia bakal dapet gitu ya. Jadi itu, ini tuh gamenya itu long game gitu ya. Kita ini bukan bukan tadi bukan sprint teman-teman. Nah, karena ini gamenya panjang, bisa jadi teman-teman percayalah nanti ada fase di mana ya mungkin hari ini teman-teman ikut mentorship, teman-teman bertemu dengan teman-teman yang lain, teman-teman menjadi semangat, teman-teman jadi termotivasi gitu ya. Tapi percayalah nanti dalam perjalanan panjang ini ada fase di mana mungkin teman-teman sendiri, teman-teman stuck, teman-teman kesulitan. Disitulah muncul mungkin satu pemikiran ya pengen berhenti gitu. Ngapain sih aku nyampe-nyampein diri gitu ya. Capek banget apalagi ya di sini mungkin mayoritas teman-teman pada kerja dan mungkin tadi ya siang kerja, malamnya belajar, nanti belum nyiapin IELTS, nyiapin ini, nyiapin itu capek teman-teman. Dan tadi bisa jadi nanti teman-teman akan ada fase di mana teman-teman ingin menyerah. Nah, ketika teman-teman ada di fase itu, niat ini teman-teman yang bakal jadi penolong. Karena apa? Niat ini nanti ya teman-teman jadi bakal ingat kenapa teman-teman memulai perjalanan ini. Teman-teman jadi berpikir, oke aku capek hari ini, tapi aku yakin worth it kok nanti kalau aku dapet gitu. Itu. Itu manfaat pertama ya bisa dikatakan gitu. Yang kedua, gini teman-teman.
kita pernah mendengar satu cerita, ada anak Indonesia S1, S2 di kampus bagus, kalau nggak salah di MIT, udah habis lulus dia bekerja di tech company, kalau nggak salah di Google atau di Facebook itu, atau pokoknya di tech company gitu lah ya. Nah, di posisi di mana orang mengidam-idamkan posisi tersebut, tapi beliau memilih resign dari pekerjaan itu. Dan setelah ditanya, kenapa Kak, kok resign gitu ya? Beliau merasa hidupnya terlalu monoton. Kerja, pulang, kerja, pulang, kerja, pulang gitu-gitu aja. Sehingga kayak merasa ya tadi ya, hidupnya monoton, ngerasa kok hidup aku jadi gini ya, tidak bermakna gitu ibarat kata ya. Nah, jadi poin berikutnya adalah karena ini gamenya panjang, karena ini tuh butuh banyak refleksi gitu ya bisa dikatakan. Nah, kita berharap teman-teman nanti dalam proses ini tidak hanya menemukan sekedar alasan untuk S2, niat untuk S2, tapi teman-teman jadi menemukan tujuan hidup juga gitu. Karena tadi ya kita pengen ajak teman-teman refleksinya panjang sampai di puncak karir tertinggi nanti. Jadi teman-teman seolah berpikir, aku pengen menghabiskan sisa hidupku ini untuk apa? Apakah untuk uang, untuk materi, atau untuk legacy? Nah, itu. Jadi teman-teman kita pengen ngajak teman-teman berpikir jauh. Biar apa? Biar teman-teman tidak mengulang cerita kakak tadi yang sudah ada di level tinggi, tapi beliau merasa belum selesai nih dengan dirinya gitu kan. Nah, itu untuk poin kedua. Yang mungkin ketiga ini pengen lebih substansial aja karena biasanya di awal-awal ini teman-teman mungkin cukup bias ya niatnya itu. Ada yang biasanya, Kak aku pengen jadi orang pertama yang di kampung aku yang sekolah ke luar negeri. Aku pengen jadi orang pertama di kampus Kak yang pengen kuliah. Dapat beasiswa chevening gitu. Nah, atau mungkin aku pengen Kak ini mimpiku masa kecil gitu. Nah, sebenarnya niat itu bagus teman-teman ya. Biasanya dan hal-hal itu yang nge-trigger kita untuk tergerak. Mungkin teman-teman ikut program hari ini juga bisa jadi hal itu. Tetapi em, tips berikutnya adalah itu tuh bias teman-teman. Itu tuh sebenarnya kalau kita nanti lebih spesifikin tentang beasiswa, itu ya tadi ya cukup bias dan ada hal substansial yang biasa nanti teman-teman bakal kelewat tuh. Teman-teman bakal dininabobokan oleh tadi ya mungkin em, spirit-spirit tadi gitu. Dan ketika teman-teman sudah berpikir tentang teknis, jadi orientasinya bukan itu lagi. Orientasinya sudah berubah menjadi keilmuan apa yang ingin teman-teman dapatkan gitu. Jadi orientasinya tuh ilmu. Jadi kalau di esai teman-teman nanti banyak meng-highlight hal-hal tadi, biasanya ya mungkin kurang menarik buat admission beasiswa atau kampus gitu ya. Jadi yang di-highlight adalah ya tadi keilmuan, karena ini tentang sekolah. Ini bukan traveling atau apa, ini tentang sekolah ya teman-teman. Ya, teman-teman mungkin bisa membayangkan sekolah di Indo aja sulit, dan gimana sekolah di luar negeri gitu ya. Itu bakal lebih, tentu tantangannya bakal semakin sulit gitu ya. Nah, itu tadi untuk poin kedua. Nah, ini poin ketiga ini ada beberapa contoh ya mungkin teman-teman juga sudah baca ini tadi beberapa contoh yang bias, pokoknya berbau entertain. Oke, aku pengen punya teman mungkin gue gitu ya. Oke, aku pengen bisa jalan-jalan biar aku bisa nulis kayak apa ya bio di Instagram ada bendera-benderanya gitu biasanya kan gitu ya. Atau aku pengen eh, memper ya feed Instagramku biar bagus gitu. Atau mungkin teman-teman biar pernah terpikir, oke aku pengen nanti jadi influencer beasiswa, aku pengen dapat exposure, aku pengen membagi. Dan itu hal-hal itu bagus ya teman-teman. Tapi again kita coba lebih em, biar lebih kontekstual aja ketika teman-teman terpikir untuk mendaftar beasiswa dan berpikir tentang teknis beasiswa, hal-hal itu nanti menurut kami itu cukup bias teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung saja terjunnya kira-kira teman-teman mau memperdalam keilmuan apa, mau tadi mah memperbesar peluang karir. Jadi peluang karir ini sebenarnya orientasinya tidak
materi, lebih orientasinya ketika teman-teman punya karir tinggi, teman-teman jadi punya kuasa, teman-teman jadi punya kebebasan gitu ya, atau punya ya tadi kuasa untuk membuat sesuatu hal lebih baik. Jadi orientasinya ke sana. Terus ya tadi ini kalau mungkin teman-teman pengen mungkin ada value-value dari keluarga atau teman-teman temukan sambil jalan biasanya itu ada ya menjadi orang yang bermanfaat gitu. Nah itu nanti boleh teman-teman coba refleksikan kira-kira teman-teman sudah nggak udah punya bekal di situ nggak gitu. Nah jadi again tadi ketika teman-teman mungkin niatnya sudah seperti ini, bisa jadi teman-teman sudah selesai dengan niatnya ya teman-teman nanti tinggal lanjut di persiapan yang lain. Tetapi buat teman-teman yang merasa masih ragu atau teman-teman belum punya, boleh teman-teman coba refleksikan, siapa tahu nanti teman-teman bisa menemukan gitu. Nah, ini ada satu analogi juga yang menurut kita bagus banget buat refleksi kita malam ini. Ada sebuah statement seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat tanaman padi, biasanya di kanan kirinya itu ada rumput yang tumbuh atau rumput itu ngambil manfaat dari keberadaan padi gitu. Tapi kalau kita melihat tanaman rumput, kok padinya nggak ada ya gitu. Nah, analogi ini sebenarnya kita pengen sampaikan kepada teman-teman bahwa kita yakin banget ketika teman-teman nanti berfokus kepada ilmu, sesuatu yang berbau duniawi materi tadi tuh kita yakin banget akan dengan sendirinya mengikuti. Tetapi kalau teman-teman fokusnya kepada mungkin duniawi tadi, ya mungkin ilmunya dapat teman-teman. Tapi kalau orang beragama bilang ilmunya nggak barokah gitu, nggak berkah gitu. Kalau teman-teman pernah melihat juga em, statementnya Pak Mahfud, kalau nggak salah beliau pernah bilang kebanyakan koruptor itu lulusan S2. Nah itu kan jadi what's wrong gitu kan. Kenapa nih gitu. Nah kita pengen di sini ngajak teman-teman bahwa orientasinya ya teman-teman nanti menjadi manusia yang mulia dengan ilmu dan pengetahuan yang teman-teman miliki gitu. Karena teman-teman kalau tempelin statement mulia tadi, jadi teman-teman nanti ketika ingin berbuat sesuatu yang tidak mulia, teman-teman jadi bakal ingat lagi, oh ini bukan jalan yang aku mau gitu. Gitu ya. Jadi lewat materi ini kita pengen bertanya kepada teman-teman kembali, apa sih alasan teman-teman ketika terfikir untuk mendaftar beasiswa S2, terutama beasiswa Chevening. Gitu ya. Oke, ini materi dari kita dan teman-teman sebenarnya sudah bisa membaca juga tadi ya. Ini aku pengen jelasin ulang aja. Ini segmen pertama. Mungkin sebelum kita lanjut segmen kedua, mungkin ada yang mau bertanya atau ada statement gitu mungkin dari teman-teman ada? Atau kita lanjut aja ke segmen kedua? Oke, sepertinya lanjut saja ya teman-teman. Oke, di segmen kedua ini, jadi ini kayak case method gitu ya teman-teman. Kita ada sebuah case yang bakal kita diskusikan gitu. Dan di sini mungkin di sini ada beberapa kakak-kakak yang pernah ikut mentorship, nggak apa-apa ya, teman-teman ini kita ulang lagi, karena materinya sama, tapi percaya nanti bisa jadi perspektifnya banyak yang berbeda gitu. Tapi at the end bakal sama juga, apa namanya, benang merahnya gitu ya. Jadi di sini teman-teman, tadi ya teman-teman sudah menuliskan niat yang sudah teman-teman tulis. Dan nanti di sini kita pengen membahas niat itu. Dan di sini juga tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Jadi semua ini relatif. Relatif tergantung teman-teman melihatnya dari sudut pandang yang mana. Gitu ya. Nah, peraturan diskusi kita hari ini adalah yang pertama, teman-teman nanti boleh berpendapat satu-satu milih niat yang mana. Jadi kita kasih kesempatan teman-teman untuk ngevote satu niat orang lain. Nggak boleh ngevote niat sendiri. Satu niat terbaik versi teman-teman, gitu ya. Nah, peraturan kedua, teman-teman boleh, tadi ya, mungkin berimajinasi teman-teman sebagai admission beasiswa atau sebagai investor. Kenapa investor, Kak Adit? Karena teman-teman, banyak orang, kakak mentor juga yang bilang,
beasiswa itu bukan hadiah. Beasiswa itu adalah investasi. Jadi, karena ini investasi, of course, si investor bakal menuntut balik. Kira-kira apa nih yang bisa kamu berikan kepada kita? Kan kamu udah kita sekolahin gitu ya. Bahkan kalau teman-teman mau berpikir rada nakal gitu ya, teman-teman pernah nggak sih bertanya, kenapa ya pemerintah Inggris mau nih gelontorin dana banyak-banyak untuk nyekolahin anak Indonesia? Emang kepentingan mereka apa? Gitu kan? Nah, biasanya kayak gini-gini kan, apa ya, tadi ya, mungkin mereka juga punya kepentingan, artinya apa, kita pun harus jeli melihat hal itu. Gitu. Jadi, teman-teman belum berpikir sebagai admission beasiswa Chevening, mungkin teman-teman berpikir sebagai investor, kalau mau teman-teman melihat itu sebagai investasi. Nah, berikutnya, tadi teman-teman ngevote satu niat terbaik versi teman-teman. Kalau teman-teman menjadi admission tadi, mana niat yang ingin teman-teman loloskan gitu? Apa mana niat yang ingin teman-teman danai? Kalau teman-teman berpikir sebagai investor, mana ya tadi mungkin proposal bisnis mana yang paling menarik buat teman-teman? Gitu ya. Itu teman-teman nanti boleh ngevote satu aja niat orang lain. Nggak boleh niat sendiri. Karena ya nanti teman-teman subjektif kalau ngelihatnya. Nanti teman-teman tetap bakal memilih niatnya sendiri. Tapi nggak boleh niat sendiri ya teman-teman. Em, Oke, berikutnya aku pengen kasih waktu mungkin baca ulang sekitar 3 menit karena niatnya cukup banyak. Teman-teman udah baca ulang, teman-teman nanti boleh berikan reaction atau di pin atau di apapun atau di screenshot gitu ya, karena nanti teman-teman bakal em, sampaikan di sini. Misalkan, Kak Adit, aku ngevote niatnya Kak Erika karena bla 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 gitu ya. Boleh teman-teman nanti sampaikan, tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Semakin banyak teman-teman beropini, semakin banyak perspektif dalam teman-teman menilai. Nanti di akhir sesi, nanti bakal banyak juga pelajaran yang bisa kita dapetin. Dan ini nanti bisa jadi clue-clue teman-teman untuk menulis esai. Gitu ya. Oke, ini tepat pukul 8, aku kasih waktu 3 menit. Nanti kita mulai lagi pukul 8 lebih 3. Gitu ya. Lebih 3 menit. Waktu membaca dimulai. Boleh ya teman-teman? Nanti kalau sudah ada mempunyai jawaban, bisa langsung raise hand, dikasih reaction di Zoom, nanti aku bakal kasih kesempatan kepada teman. Boleh ya membaca ulang ya? Silakan teman-teman. Aku juga ikut baca ya. Oke.
Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Boleh yang sudah mempunyai jawaban boleh raise hand. Yang belum boleh baca ulang lagi ya. Oke, ternyata waktu habis. Sudah pukul 8:03. Oke, teman-teman, boleh. Adakah yang mau memulai untuk menyampaikan opininya? Ada? Oke, kalau nggak ada aku coba tunjuk ya. Oke, aku pengen tunjuk Kak yang on cam dulu, Kak Erika. Ya, Boleh Kak halo Erika? Kak Dit. Halo Kak Erika, kita ketemu lagi. Iya, Kak. Ya, jadi aku pilih punyanya Kak Feby. Oke, kenapa Yang tuh Kak Erika? karena satu niatnya itu dia udah jelas apa yang mau dilakukan untuk pain problem, apa yang dia lihat di lingkungannya juga udah jelas dan tahu ke depannya mau jadi apa. Karena di Indonesia sendiri kan mungkin orang-orang masih belum terlalu aware ya terkait dengan special education needs ini, dan juga untuk special education needs ini kan membutuhkan kesabaran yang tinggi dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Jadi menurutku eh, tujuannya dan juga niatnya ini udah jelas dan sangat menarik sih Kak. Gitu. Oke, kita notes dulu ya kata Kak Erika. Udah jelas dan menarik gini. Jadi di sini sudah ada Kak Feby, Kak Febianti ya, Kak Erika tadi ya, berarti ya. Iya betul Kak, saya Febianti Oke, Diani. Kak Febianti, apakah Kak Febianti sudah terhubung Kak? Boleh mungkin Kak Febianti menceritakan kenapa Kakak menulis hal itu? Nanti boleh Kak Feby juga menyampaikan juga Kakak mengevote niat yang mana. Gitu. Kak Feby, apakah sudah terhubung Kak Feby dan memungkinkan untuk menyampaikan opininya? Oke, Halo, sepertinya. Halo? iya, malam. Oke, selamat malam Kak Feby. Boleh Halo, Kak Feby halo Kak. bercerita? Silakan Kak. Maaf saya nggak on cam sama sambil nidurin anak. Maaf ya. Oke. Cerita apa nih Kak? Boleh cerita singkat kenapa Kakak menulis niat tersebut atau apa yang melatar belakangi Kakak menulis hal itu? Nanti boleh juga Kakak menyampaikan ngevote niat yang mana juga. Gitu ya Kak. Oh Jadi ada iya, dua. baik. Yang pertama sih, karena memang saya guru anak special needs, jadi saya sudah menjalani, saya nggak mau sebut ini pekerjaan ya, karena kalau pekerjaan itu konteksnya kan pasti ujung-ujungnya uang gitu. Sedangkan saya menjalani pelayanan saya ini tujuan utamanya itu bukan untuk uang gitu karena memang dari awal saya mendapat ya panggilan ya dari hati saya gitu untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Bandung di sebuah sekolah gitu yang ada di Bandung. Jadi ya kenapa saya pilih untuk melanjutkan S2 di bidang ini ya karena saya sadar saya masih perlu banyak pengetahuan ya karena kan pengetahuan untuk anak-anak special need di Indonesia kan masih sangat-sangat terbatas ya. Sedangkan kalau saya lihat lewat YouTube, lewat jurnal yang ada di internet kok kayaknya pendidikan spesialis di luar itu lebih lebih luas gitu. Nah, buat saya pribadi, memang latar belakang S1 saya memang bukan spesialis gitu, tapi ada seseorang yang dia punya sekolah ini mempercayakan untuk saya ambil bagian gitu di dalam pelayanan ini gitu. Makanya kenapa saya nggak mau menyebutkan ini pekerjaan, tapi ini pelayanan gitu. Karena saya tahu melayani anak-anak berkebutuhan khusus itu kan kalau bukan panggilan itu tidak akan pernah mudah untuk dilakukan ya. Kalau ujung-ujungnya hanya untuk uang, saya yakin orang itu tidak akan bertahan lama gitu. Karena udah banyak pengalaman di sekolah kami guru keluar masuk ya karena memang motivasinya uang gitu. Sedangkan kalau untuk melayani anak berkebutuhan khusus itu yang diperlukan itu bukan ya niat yang seperti itu gitu, tapi satu niat yang memang mau hidup kita itu menjadi berkat buat banyak orang gitu. Apalagi jarang sekali yang saya lihat gitu ya
guru yang mau memberikan hidupnya, memberikan waktunya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya itu aja sih Oke, sharing saya. Ya, keren. terima kasih banyak. Thank you Kak Febianti. Berikutnya Kakak boleh Kak Febi menyampaikan Kakak mau ngevote niatnya siapa nih Kak Febi? Eh, ya ini saya masih baca-baca dulu, belum sempat Oke. semuanya dibaca. Oke, berarti Ya, nanti saya vote di WA oke. aja ya. Ya, kita simpen dulu ya Kak Febi ya. Ya, Thank you Kak ya. Febi. Makasih banyak untuk kesempatannya. Oke. Oke, teman-teman, berikutnya ada yang mau menyampaikan opininya. Tadi ya seperti tadi Kak Erika ya, boleh menyampaikan kau ngevote niat ini karena ya bebas teman-teman mau beropini apa aja boleh ya. Ada yang mau beropini lagi? Apakah harus ditunjuk? Ya, aku tunjuk ya. Karena tadi udah cewek-cewek, aku senang cowok. Kak Kak Sofyan Kurniawan. Halo Kak Sofyan. Ya, halo malam. Selamat malam Kak. Kak Sofyan boleh disampaikan Kakak mau ngevote niat yang mana? Oh ya, sebentar ya. Oke. Oke, sambil nunggu Kak Sofyan, boleh ya teman-teman disiapkan jawabannya nanti bisa secara random aku tunjuk. Jadi teman-teman nanti biar bisa berimajinasi juga kalau teman sebagai admission tuh gimana sih cara memilih kandidat gitu ya. Nanti teman-teman juga mungkin bisa ngecek juga gitu kalau teman-teman di compare mungkin sedikit membandingkan gitu teman-teman yang ada di grup teman-teman kira-kira udah kuat nggak ya niatnya gitu ya atau mungkin sudah bisa bersaing nggak dengan teman-teman yang lain gitu. Oke, Kak Sofyan apakah masih membutuhkan waktu untuk membaca Um, Enggak, saya atau pilih Kak Ira Safira untuk Cardiovascular Science dari UCL karena eh, ingin ini ya menurunkan angka katastrofik penyakit jantung di Indonesia. oke itu ya Kak berarti alasannya karena itu atau mau ngasih elaborasi lagi Kak Sofyan? Enggak sih, karena itu emang data yang disajikan itu benar dari fakta emang untuk penyakit jantung itu prevalensinya tinggi dan apa namanya istilahnya kejadian di orang-orang usia muda itu emang terjadi banyak. Oke, thank you ya Kak Sofyan. Mungkin kalau tadi Kak Erika perspektifnya sudah jelas, kalau ini Kak Sofyan mungkin ini urgent nih gitu ya Kak. Ini butuh segera diselesaikan problem tentang kardiovaskular ini. Hmm. Nah, di sini sudah ada Kak Ira Safira juga. Mungkin boleh Kak Ira menyampaikan mungkin cerita singkat kenapa Kakak menulis hal itu. Nanti Kak Ira boleh juga menyampaikan vote-nya Kakak mau memilih niat yang mana. Silakan Kak Ira. Kak Ira apakah sudah terhubung? Ya, halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Ya, sebenarnya awalnya kan saya seorang dokter. Lalu saat saya bertugas itu memang saya menemui pasien-pasien yang masih muda. Eh, Dulu waktu internship pernah ketemu pasien itu usianya masih 20 tahunan lah. Dia sebenarnya mau bikin surat sehat, tapi ternyata tensinya tinggi. Nah, terus memang orangnya juga gemuk gitu atau obesitas. Lalu kemarin kerja juga di daerah Sumbawa itu juga saya dapat pasien usianya sama dengan saya, jadi sekitar 26 mungkin ya. Itu dia juga sudah nyeri dada dan jadi memang ada penyakit serangan jantung gitu. Dan itu sudah berulang-ulang dia kena serangan jantung. Dia sering sekali kumat dan ketemu sama saya lah gitu. Sampai akhirnya kemarin itu terakhir karena mungkin tidak teratasi dengan baik, akhirnya paru-parunya juga ikut penuh dengan cairan dan akhirnya meninggal dan dia meninggal di usia segitu. Lalu itu membuat saya bertanya-tanya sih, kenapa kok penyakit-penyakit yang ini kan sebenarnya memang bisa sih terjadi di usia muda, tapi biasanya mungkin 40 tahun ya yang udah sampai serangan jantung kayak gitu. Kok bisa di usia 20 tahunan itu udah kena hipertensi juga kok masih usia segitu udah ada ya.
ada juga pasien yang lain itu dia punya tensinya tinggi, punya DM juga, penyakit gula itu usia 19 tahun kayaknya. Dan karena saya menemui beberapa kali seperti itu, memang membuat saya jadi ingin mengetahui lebih lanjut sebetulnya kenapa sih gitu. Dan setelah saya baca literatur itu kita bisa itu dengan penelitian mungkin melihat dari genetikanya, karena genetik itu tidak hanya bawaan tapi juga nanti semisal ada paparan dari gaya hidup atau environment itu juga bisa membuat mutasi kan. Nah, jadi saya ingin mempelajari itu lebih lanjut, eh, dan saya mendapatkan emang ada beberapa kurikulum itu di Cardiovascular Science yang ada di UK, sehingga saya ingin belajar itu dan nantinya saya ingin melakukan penelitian tentang itu di Indonesia seperti itu. Sehingga nanti mungkin kalau kita tahu penyebabnya, kita bisa melakukan pencegahan gitu agar tidak semakin banyak lah yang seperti itu. Begitu. Oke, thank you Kak Ira. Keren banget. Boleh berikutnya Kak Ira mau ngevote niat yang mana nih Kak Ira? Ini saya nge-vote punyanya Kak Nur Azizah Oke, kenapa Kak Ira memilih niat tersebut? karena ini kan tentang education and teknologi ya, dan memang sekarang itu teknologi memang sedang naik daun sekali. Terus ya bagaimana teknologi itu bisa menjadi positif di education itu sih. Jadi eh, yang ingin dipelajari kan memang itu ya gitu, agar tidak menjadi negatif tapi menjadi positif. Jadi saya vote ya Kak Nur Azizah. Oke, thank you Kak Ira. Di sini juga sudah ada Kak Nur Aziza ya. Nanti kita ke Kak Nur Aziza. Tapi sebelum ke Kak Nur Aziza, jadi semoga teman-teman ini di sini dalam diskusi ini teman-teman nggak kaget ya, karena di sini bakal loncat-loncat. Tiba-tiba kita bicara pendidikan, tiba-tiba bicara kesehatan, mungkin nanti ada bicara teknologi, bicara hal-hal lain, ekonomi dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya hal-hal itu tadi lah teman-teman yang kita di Indonesia senang menyebut sesi di Indonesia ini sesi diskusi. Karena lewat obrolan ini aja kita merasa oh ternyata ilmu itu luas banget ya gitu. Jadi kita merasa jadi pengen belajar bareng juga dengan teman-teman gitu. Dan teman-teman di sini juga kalau bisa juga tetap apa ya mendengarkan opini teman-teman tadi kayak Kak Ira, kayak Kak sebelumnya Kak Feby tadi ya gitu. Aku bakal tanya kenapa teman-teman menulis hal itu gitu. Nanti teman-teman boleh amati cara berpikir, proses berpikir kakak ini sampai ketemu niat itu tuh apa gitu ya. Nanti itu nanti bisa teman-teman amati dan teman-teman bisa terapkan juga kepada teman-teman gitu. Gitu ya. Nah, di sini sudah ada Kak Nur Aziza. Mungkin boleh Kak Nur Aziza memberikan cerita singkat juga kenapa kakak menulis tersebut nanti juga boleh memberikan vote-nya. Silakan Kak Nur Aziza. Oke Kak, makasih banyak atas kesempatannya. Untuk niatnya sendiri sebenarnya itu perjalanan hidup aku beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun ke belakang. Nah, aku tuh pernah mengabdi selama 1 tahun di daerah 3T sebagai guru bantu di sana sekitar tahun 2019-2020. Nah, di sana itu waktu aku ke sana bener-bener nggak ada listrik, nggak ada sinyal sama sekali, jadi bener-bener nggak bisa komunikasi sama dunia luar kecuali aku dan warga situ kita ke ibu kota kabupaten gitu. Nah, di akhir masa pengabdian aku ternyata masuklah nih listrik, sinyal dan lain-lain, dan warga di desa maupun kecamatan tempatku bekerja itu mulai terpapar sama yang namanya teknologi kayak handphone, internet dan lain sebagainya. Yang sangat aku sayangkan adalah ketika aku di akhir masa bekerja aku itu mereka menikmati teknologi itu dengan kurang baik menurut aku karena anak-anak yang masih kecil udah terpapar apa ya kayak hal-hal misalnya pornografi, terus main PS-nya, main
PS tapi apa ya berjam-jam, belum belum kenal waktu, belum bisa membagi waktu dan sebagainya. Dan mereka belum terlalu terpapar sama pendidikan yang berbasis teknologi gitu, termasuk guru-gurunya juga belum. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah dari sana aku bekerja di perusahaan edutech, education technology, di mana tugasnya itu buat ngembangin kayak apa namanya pembelajaran sinkronus dan asinkronus gitu. Nah, cuman ini tuh pembelajarannya masih berbasis yang Jabodetabek gitu untuk ngasih contoh-contoh materi dan lain sebagainya. Sedangkan aku mikir lagi eh, kalau semisal ternyata orang-orang yang di daerah 3T nerima materi ini mereka nggak akan relate karena nggak pernah tahu nih yang kayak gini gitu. Nah makanya dari situ aku jadi mikir gimana ya caranya buat ngegabungin nih gitu teknologi biar pendidikan juga bisa dirasakan sama rata oleh orang-orang yang ada di daerah 3T gitu. Makanya uh, yang diniat aku nomor satu, aku pengen memahami sebenarnya peran teknologi untuk pendidikan apa, untuk keadilan sosial itu apa gitu. Terus gimana caranya menanamkan teknologi untuk pembelajaran inovatif di 3T gitu. Nah, kalau yang The Ethics of AI ini sebenarnya lebih ke arah karena zaman sekarang kan aku lihat yang di UK startup di UK sama di US itu udah ngembangin AI banget gitu untuk apa namanya ngelihat performance studentnya gitu dan aku pengen ngegali tentang itu gitu. Terus untuk yang poin dua ini balik lagi ke cerita aku yang waktu di daerah 3T itu pas lagi COVID dan apa ya anak-anak itu menurun kemampuan untuk belajar, membaca, literasi bener-bener nurun bahkan ada yang jadi nol dari yang bisa baca jadi nggak bisa baca itu kan parah banget ya makanya jadi miris sendiri gitu dan ya udah aku juga pengen ngelakuin riset untuk menginvestigasi sebenarnya isu pendidikan selama waktu COVID-19 itu apa aja dan pengen tahu juga dihubungkan sama teknologi itu seperti apa nanti jadinya gitu. Itu sih Kak cerita aku. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Thank you Kak Aziza. Ini sebenarnya jadi awareness kita bareng-bareng ya Kak. Ternyata kalau kita melihat lingkungan sekitar mungkin udah oke, tapi kalau kita lihat rada jauh, banyak ya Kak apa yang membutuhkan bantuan. Justru itu ya memang ya kita-kita ini yang mungkin nanti dikasih kesempatan untuk sekolah, semoga bisa memberi jalan keluar, bisa memberi solusi. Tadi seperti Kak Nur Aziza. Berikutnya Kak Aziza boleh menyampaikan Kakak mau ngevote niat yang mana nih Kak? Aku tuh ngevote punyanya Kak, siapa nama tadi? Ada Gifarinya namanya. Aku lupa nama panjangnya. Ketemu Muhammad Alfariski Nizamuddin Gifari. Kenapa? Soalnya aku juga ngerasa relate sih sama kakaknya ini karena sempat ada bahas education teknologi juga dan ngebahas daerah 3T juga yang memang jadi concernnya aku gitu. Jadi aku ngevote dan nge-like punya Kak Muhammad Al-Fariski Nizamuddin Gifari gitu Kak. Oke, thank you Kak Aziza. Di sini Makasih apakah sudah ada Kak. Kak? Apakah sudah ada Kak Gifari? Kak Gifar, apakah ini Kak Gifar? Halo, Oke, Kak halo, Gifar, selamat halo, niat niat kakak dipilih oleh Kak Aziza nih. Mungkin boleh kakak halo. bercerita singkat, kakak apa yang menjadi alasan kakak menulis hal itu, nanti kakak boleh juga menyampaikan ngevote niat yang mana. Silakan Kak Gifar. Oke, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama, ini mohon maaf nih saya datangnya agak telat soalnya nggak tahu ini kenapa, entah kenapa trouble ini di rumah, jadi internetnya susah. Terus habis itu kaget juga sih tadi tahu-tahu di Pak saya lagi baru aja join, serius saya baru aja join terus tiba-tiba dipanggil nama saya. Jadi saya ini tadi gimana Kak Adit gimana Iya, jadi menanggapi di ini? sesi hari ini tadi kita mengajak teman-teman untuk memilih niat yang menurut mereka oke nih gitu. Dan niat kakak dipilih oleh Kak Aziza. Nah, kita pengen dengar kira-kira
apa yang melatar belakangi kakak menulis hal tersebut gitu sih kak? Oh, oke. Eh, ini suara saya jelas ya atau Ya, agak jelas putus-putus Kak nih? Giva. Oke, oke. Eh, Kak Giva, halo? Kak, kok nggak jadi ada suaranya ya? Oke, sepertinya Kak Gifar lagi ada trouble ya teman-teman. Oke, sambil menunggu Kak Gifar, kita coba next dulu ya. Oke, aku berikutnya pengen ada nggak yang mau mempunyai opini lain atau mau pengen menyampaikan opininya boleh? Ada? Boleh resen ya teman-teman. Oke, oke Kak Baktiar. Silakan Kak Baktiar. Halo Kak. Halo Kak. Oke, kayaknya ini webcam aku lagi trouble. Mungkin sebelum itu aku mau perkenalkan dulu. Hmm. Sebenarnya aku masih mahasiswa semester 5 gitu di program Oke. studi manajemen entrepreneurship, tapi ada keinginan untuk daftar beberapa beasiswa dan tertarik juga kemarin Student Asia ngadain workshop seperti ini. Nah, sebelumnya aku punya keinginan dari beberapa program intern dan program magang yang program kerja yang aku lakukan, aku punya interest banget di bidang manajemen arsip, khususnya untuk digitalisasi arsip elektronik seperti itu. Apalagi secara concern yang aku dalamin dalam disiplin ilmu ini tuh banyak permasalahan mengenai kebuktian hukum yang mengenai arsip yang mempunyai kebuktian hukum yang tidak dilakukan dengan baik seperti itu. Dan itu pula berlaku pula pada beberapa manuskrip kuno yang ada di Indonesia, yang mana secara aku ketahui juga manuskrip kuno yang ada di Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah. Adapun kayak manuskrip kuno yang ada di Perpusnas tersebut, salah satu di instansi di Perpusnas itu hanya memiliki volumenya cuma 1.000 ataupun 10.000 gitu yang dimiliki oleh Indonesia. Padahal ada lebih dari itu. Dan waktu kemarin juga saya coba ngeriset, kalau ternyata di daerah saya sendiri itu ada manuskrip yang itu ternyata nggak ada di Madiun sendiri gitu, nggak ada di daerah saya sendiri gitu, tapi malah adanya di Belanda. Dan itu semua tertata rapi di sana, metadatanya juga rapi. Dan sayangnya untuk kayak dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk di dinas kebudayaannya tidak memiliki akses ataupun nantinya dapat disebarluaskan kekayaan intelektual tersebut kepada masyarakatnya gitu. Jadi mereka juga sebenarnya juga nggak tahu tuh asal mula dari kebudayaan-kebudayaan yang aslinya emang ada di Madiun, tapi itu kebudayaan hukumnya tuh nggak ada gitu. Malah adanya di luar. Dan itu mereka juga nggak punya aksesnya. Nah, maka dari itu tuh aku pengen coba ambil digital humanities, yang mana tuh digital humanities tuh nantinya bakal menghimpun beberapa metadata arsip elektronik atau manuskrip kuno yang khususnya terletak ada di Belanda gitu, dan nantinya dapat bermanfaat untuk daerah tempatku seperti itu sih Kak. Dan itu pula tuh saya lakukan juga karena emang saya passion dan punya beberapa pengalaman di bidang data science juga. Jadi karena saya juga mempunyai hard skill dan soft skill itu, maka saya coba untuk daftar. Terus ngapa kemarin saya ambil King's College London atau University of Sheffield, ada beberapa researcher yang dari sana tuh saya sering baca itu saya tertarik gitu atas konten-konten research-nya, dan mungkin itu nanti bisa sejalan sama apa yang saya tempuh. Mungkin seperti itu sih Kak sharingnya. Oke, berarti tadi itu niat Kak Baktiar ya. Ya, Nah, kalau tadi kita pengen ngasih kesempatan Kak Baktiar ngevote niat yang lain, adakah yang niat yang Kakak vote? ada sih Kak. Siapa Kak? Niatnya siapa? Boleh Kak disampaikan? Saya tadi tertarik sama miliknya Kak Martin Agung. Oke. Kenapa tuh Kak? Boleh Kak Karena beliau ambil di Oxford University untuk Arts and Humanities, dan alasannya karena eksistensi kesenian kebudayaan di Indonesia itu masih sangat masih dipandang sebelah mata, dan nggak ada orang yang mencoba gitu menjadi pengebrak ataupun mencoba akan
menindaklanjuti permasalahan ini. Dan saya merasa juga bahwa bidang ini tuh juga emang bener-bener maksudnya emang untuk impact ke masyarakat tuh nggak bisa menghasilkan uang ataupun apa halnya. Tapi kalau misal tentang hal ini tidak disoroti, nanti identitas kebudayaan bangsa kita semakin menurun dan dapat berdampak kepada ideologi kebangsaan kita juga. Karena menurut pribadi saya itu hal pokok sih, Kak. Maka dari itu saya pilih Kak Martin Agung. Oke, ingin mempertahankan identitas bangsa gitu ya Kak, lewat Iya, budaya tadi ya. Oke, keren banget. Thank you Kak. Bahtiar, di sini sudah ada Kak Martin Agung juga. Halo Kak Martin, apakah sudah terhubung? Kak Martin mau menyampaikan opininya. Ada Kak Martin? Oke, sepertinya Kak Martin belum terhubung ya. Oke, tadi thank you ya Kak Bahtiar. Mungkin sambil menunggu Kak Martin, mungkin boleh nanti kalau memungkinkan boleh disampaikan. Adakah teman-teman yang mau menyampaikan lagi? Oke, kalau gitu mungkin aku pengen nunjuk satu terakhir kali ya. Hmm, pengen nunjuk Kak Widya, Kak Awidya, Kak Widya, Kak Widya apakah sudah terhubung? Halo, iya Kak. Ya, Kak Widya, boleh Kak disampaikan Kakak mau ngevote niat yang mana nih Kak Widya? Halo, oke, makasih atas kesempatannya. Tadi sebenarnya yang aku vote itu mana ya? Namanya sebentar ya, coba aku cek lagi. Oh, tadi kayaknya kakaknya deh yang sebelumnya Muhammad Al-Farizki. Kalau tadi Nizamuddin ya, Gifari. ya Kak Gifar ya. Boleh Kak Iya, Widya disampaikan kenapa milih niatnya Kak Gifar? oke. Sebenarnya kenapa sih aku melihat dengan visi misi kakaknya ini? Oke, mungkin ini satu sama lain apa ya, berkesinambungan ya, karena kita membahas tentang 3T. Nah, tetapi di sini itu membahas lebih mengenai pendidikan. Kebetulan pendidikan juga adalah salah satu faktor yang aku sendiri lihat sebagai satu masalah yang sangat krusial lah, karena itu kan membentuk bagaimana kemajuan di suatu daerah. Nah, selain itu, kebetulan juga aku juga ngajar, tapi bukan di daerah, tapi aku di anak-anak jalanan di Jakarta. Nah, aku ngeliat di sini, oh gimana ya kalau di luar daerah, kebetulan aku juga kan di bidang aku masih pengen cari korelasinya juga gitu loh. Gimana sih untuk pendidikan infrastrukturnya yang ada tapi di bidang aku. Tapi aku belum menemukan itu kan, caranya bagaimana. Nah, aku ngeliat di sini, oh mungkin dari cara ini loh, kakak ini yang dilakukan oleh kakak ini mungkin bisa memberikan solusi untuk pendidikan di daerah sana gitu. Oke, ada tambahan Kak Widya? Udah cukup? Oh, cukup itu aja, Kak. Oke, thank you ya Kak Widya. Tadi walaupun ngevote niat yang sama ya, tapi ternyata penilaiannya dari perspektif yang berbeda. Tadi kalau Kak Widya Iya. merasa relate nih gitu ya. Oke, Kak Gifar apakah sudah terhubung Kak Gifar niat kakak? Sudah ada dua orang nih yang ngevote Kak Gifar. Tadi Kak Gifar mau menyampaikan juga mau ngevote niat yang mana, tapi belum juga ya. Oke, teman-teman. Em, mungkin kita cukupkan dulu ya sesi diskusinya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang belum nulis juga, mungkin juga teman-teman di sini ada yang belum menyampaikan opini juga, tapi tidak masalah ya teman-teman. Kita jadikan tadi sampel ya, bisa dikatakan gitu ya. Ini sebagai contoh bahwa ini aku lebih sesi diskusi terkait niat. Dan berikutnya aku pengen mencoba menarik benang merah, mencoba menyimpulkan kira-kira apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari diskusi kita malam ini. Kalau teman-teman lihat,
naturalnya orang, nature-nya orang tuh memilih berdasarkan, coba kalau mungkin tadi tentang ke Erika atau kakak-kakak yang lain, kebanyakan memilih sesuatu yang mereka pahami, sesuatu yang paling relate dengan mereka, sesuatu yang menurut mereka penting. Jadi seolah-olah mereka punya kepentingan dari alasan-alasan tadi, gitu ya. Entah itu mungkin secara langsung atau secara tidak langsung. Nah, ini adalah clue pertama yang harus teman-teman pahami, yang harus teman-teman punya juga nanti di aplikasinya, bahwa kalau bisa aplikasi teman-teman relating dengan kepentingan Chevening. Gitu. Jadi seolah tuh beasiswa punya visi, teman-teman secara individu juga punya visi. Jadi ya tinggal ditemukan aja nih visi antar keduanya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Kak, gimana kalau ternyata visiku tidak sama nih dengan visi Chevening? Terus apa nih yang harus dilakukan? Nah, kalau teman-teman visinya mungkin belum sama, mungkin tadi ya, mungkin boleh nanti habis ini buat teman-teman yang pengen banget daftar beasiswa Chevening, coba deh teman-teman baca websitenya, coba baca nanti teman-teman interpretasi sendiri, maksudnya apa sih, kenapa sih tadi ya Chevening mau mengeluarkan dana semahal itu untuk kita, kenapa Chevening bahkan punya alumni sendiri, network sendiri untuk khusus alumni Chevening, hal-hal itu apa? Kalau dari mungkin tadi ya mungkin kita berpikir ada sedikit rada-rada julid gitu, rada ngulik gitu, bisa jadi itu ya kepentingan diplomasi mereka gitu. Biar mereka hubungan dengan Indonesia baik-baik, mungkin kepentingan mereka bisa dibantu Indonesia, Indonesia punya kepentingan bisa dibantu UK, saya gitu kan. Nah, hal-hal itu juga nanti berikutnya yang harus teman-teman punya juga nih. Jadi kalau bisa nanti narasi teman-teman kebermanfaatannya mungkin narasinya tidak hanya untuk Indonesia aja. Nanti mungkin walaupun secara tersirat atau tersurat kalau bisa ada juga untuk UK-nya gitu. Nah, itu jadi hal juga karena tadi ini sebenarnya kepentingan mereka yang butuh kita sebenarnya, bukan kita yang, ya kita sama-sama butuh ya. Nah, tapi tadi kalau kita mau istilahnya mentalnya tuh negosiasi, ya kita sama-sama punya visi nih, tinggal dinegoin aja. Tapi tadi misalkan teman-teman belum sama nih visi teman-teman dengan visi Chevening, nah nanti teman-teman bisa ada dua pilihan. Satu, mungkin teman-teman yang melebur ke visi Chevening tadi, atau pilihan yang kedua, teman-teman mencari beasiswa lain yang sevisi dengan teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang jadi clue ini juga yang nanti bisa teman-teman terapkan karena ini juga yang terjadi di menti-menti kita sebelumnya. Ada yang ikut mentorship Chevening dapatnya LPDP, ada yang dapat LPDP dapatnya Chevening, dapatnya Fulbright, dapatnya AS. Karena tadi konsepnya sebenarnya tadi soal visi misi aja gitu. Teman-teman mana yang paling sesuai dengan beasiswa-beasiswa tadi gitu. Kalau misalkan apalagi LPDP kan udah jelas gitu. Isinya untuk Indonesia. Misalkan AS mungkin ada field priority gitu. Mungkin ada Chevening nanti kalau teman-teman baca mungkin ada target-target tertentu yang bisa jadi itu visi mereka. Dan nanti teman-teman tinggal relate-kan aja dengan mereka. Karena apa? Kalau nanti teman-teman bisa merelate-kan, besar kemungkinan teman-teman dilirik juga. Kayak diskusi kita hari ini. Karena tadi kita nggak tahu dapur beasiswa dalam menentukan kandidat itu seperti apa, tapi make sense-nya biasanya ya mereka menentukan ya sesuai dengan visi mereka, sesuai dengan alasan juga kenapa mereka mau menggelontorkan dana untuk mungkin pelajar Indonesia. Gitu ya teman-teman. Itu hal yang pertama yang harus teman-teman pahami karena ini nanti ini sebenarnya kunci teman-teman. Ini kunci. Teman-teman nanti bahkan bisa menerapkan ini ke beasiswa yang lain gitu. Bahkan kalau kita bisa bilang inti dari program mentorship itu ya hari ini ya ini gitu. Jadi teman-teman harus paham visi dari beasiswa, harus paham alasan, nanti teman-teman tinggal relate-kan. Kalau teman-teman relate tadi, sangat besar kemungkinan teman-teman bakal dilihat. Jadi seolah-olah di sini bisa bilang beasiswa itu bukan untuk orang pintar aja gitu. Tapi lebih dibilang untuk orang yang mau memberikan impact, untuk orang yang mau buat perubahan gitu.
Nah, justru kalau pinter, orientasinya untuk diri sendiri, bisa jadi beasiswa juga nggak melirik tuh, karena apa? Kebermanfaatannya untuk dirinya sendiri. Makanya nanti di sini narasi teman-teman, jangan sampai orientasinya untuk diri teman-teman sendiri. Karena ibarat kata ya gini deh, teman-teman ada 2 kandidat yang harus diberikan beasiswa misalkan ya. Satu beasiswa narasinya, aku pengen jenjang karirku naik, dan oleh karena itu aku pengen mendaftar Chevening. Tapi ada satu kandidat lain, misalkan aku ingin membuat movement ini biar nanti ada, misalkan tadi ya mungkin anak-anak jalanan ini dapat akses pembelajaran, dia bisa belajar, bisa ngejar mimpinya gitu. Secara naturalnya kalau teman-teman disuruh milih dengan 2 kandidat ini yang orientasinya diri sendiri dengan orientasinya orang banyak, teman-teman bakal ngasih ke yang mana? Mungkin besar kemungkinan kita bakal ngasih ke yang orientasinya nurut orang banyak. Karena tadi beasiswanya ada investasi, siapa yang bisa membuat satu perubahan untuk membuat ya dunia ini lebih baik gitu ya. Dan itu salah satu yang harus mungkin challenge yang teman-teman akan hadapi nanti, bagaimana teman-teman mengemas alasan itu menjadi narasi yang menarik tadi. Nah, teman-teman nanti juga bisa belajar dari kakak-kakak tadi. Salah satu hal yang menarik yang pengen aku highlight juga di sini adalah teman-teman tadi berawal dari sesuatu yang paling dekat. Mereka tidak mencari yang jauh. Mereka mencari problem-problem yang dekat gitu ya. Mungkin tadi ada kakak Ira yang mungkin dengan pasiennya, mungkin tadi ada kakak yang lain mungkin tentang oh dulu pernah di sini magang melihat kejadian ini, dan itu nanti yang membuat sesuatu uniknya itu di situ, teman-teman. Nah, ini kadang juga yang mungkin teman-teman nanti jadi pengen aku sampaikan juga di sini bahwa esai itu opini, teman-teman. Jadi tolong keluarkan ya apa yang ada dalam pikiran teman-teman gitu. Misalkan jangan terlalu nyontek atau apa, atau mengutip opini siapa gitu. Jadi karena ini opini ya sampaikan aja opini teman-teman, karena tadi ini tidak ada benar, gak ada salah, ini cuma ya benar dari dilihat dari perspektif mana sangat-sangat relatif itu. Jadi itu justru mungkin kalau teman-teman pernah mendengar juga atau mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya di Indonesia ada mentor yang ngasih tips, tulis sesuatu yang unik gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, sesuatu yang unik itu seperti apa? Sesuatu yang unik adalah sesuatu yang teman-teman alami sendiri. Misalkan kayak teman-teman ikut program ini, bisa jadi programnya sama, yang ngisi sama, materinya sama. Bisa jadi yang teman-teman dapatkan itu berbeda. Nah, itulah unik versi teman-teman. Tadi ya mungkin teman-teman melihat permasalahan selama hidup ini atau di sekitar teman, masalahnya banyak, tapi mana yang paling, kalau beberapa mentor bilang, mana yang membuat kalian paling sedih, mana yang membuat kalian bikin marah gitu, yang seolah kalian pengen jadi super power yang pengen menyelesaikan masalah itu. Nah, itu bisa jadi clue-clue buat teman-teman untuk menarasikan tadi ya keinginan teman-teman. Itu ya teman-teman, itu kurang lebih rangkuman dari sesi ini. Jadi clue-nya tadi, temukan visi teman-teman dengan visi si beasiswa. Kalau nanti teman-teman, jadi seolah-olah di sini mentalitas teman-teman itu negosiasi gitu. Bukan, mungkin ada salah satu kakak mentor yang mungkin ada kata-kata sedikit kurang pantas mungkin aku sampaikan di sini, tapi ini mungkin bisa menggambarkan, beliau bilang, jangan sampai kita mengemis ke beasiswa gitu. Karena tadi sebenarnya sama-sama punya value. Beasiswa punya value, kita pun punya value. Kalau misalkan ini tidak ketemu, bisa jadi bukan berarti teman-teman ini nggak bagus, atau mungkin tadi prioritinya beda aja dengan atau visinya beda aja dengan visi beasiswa. Karena itu yang terjadi juga di menti-menti kita atau kakak-kakak mentor yang mungkin ditolak beasiswa. Beliau memaknainya seperti itu. Bukan beliau jelek, bukan beliau apa, enggak, karena memang visinya beda aja gitu. Nah, itu kan kalau teman-teman menarasikan seperti itu, ya teman-teman jadi, oh oke, berarti aku mencoba mencari beasiswa lain. Again ya teman-teman, orientasinya di sini adalah sekolah, bukan beasiswa. Jadi seolah kita pengen bilang, jangan jadikan beasiswa sebagai tujuan,
tapi jadikan ilmu dan pengetahuan inilah sebagai tujuan. Jadi kalau teman-teman jadikan beasiswa Chevening, LPDP, atau beasiswa yang sebagai tujuan, kalau teman-teman nggak dapat beasiswa, teman-teman nanti nggak jadi sekolah. Tapi kita pernah mendengar banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang menjadikan sekolah sebagai tujuan. Mungkin ketika beasiswa belum rezekinya dapat beasiswa, bisa jadi mungkin dia dapat beasiswa parsial dari kampus, sehingga mungkin menutupinya dengan cara part-time atau student loan, mereka bisa sekolah. Bahkan ada cerita-cerita unik, mungkin teman-teman pernah mendengar cerita kisahnya Zafira atau kakak mentor kita juga ada filantropi. Ada orang individu yang duitnya banyak mau nyekolahin mereka. Nah, kebayang nggak kalau tujuan kita beasiswa? Ya, kita nggak jadi sekolah. Di sini kita pengen meng-highlight bahwa beasiswa ini just tools. Beasiswa sebagai batu loncatan, pembantu teman-teman untuk bisa sekolah. Kalau misalkan tadi mungkin rezekinya belum bisa sekolah dengan beasiswa, atau mungkin belum rezeki ya, atau mungkin di-reject dengan lain, jangan berkecil hati ya, tinggal mencoba yang lain aja gitu. Karena orientasi teman-teman sekolah, orientasinya ilmu. Gitu ya teman-teman. Itu tadi segmen kedua. Berikutnya kita buka segmen ketiga. Kita buka sesi pertanyaan. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh disampaikan, boleh resen, atau yang belum memungkinkan, boleh juga dituliskan di kolom chat. Gitu ya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Atau teman-teman merasa, Kak, materi pertama cukup berat ya? Aku kira materi hari ini ringan nih, Kak. Ternyata cukup berat. Ada mungkin yang merasa seperti itu. Ada, oke. Di sini ada Kak Erika. Boleh Kak Erika? Kak Erika mau bertanya atau menanggapi atau menambahi? Banyak nih, bisa. Silakan Kak Erika. Ya, makasih Kak Adit. Aku Hmm. mau nanya, Kak. Hmm. Jadi sejujurnya aku emang belum baca sih untuk yang visi dari beasiswa Chevening apa gitu ya, karena kan kemarin masih fokus yang LPDP. Nah, terus mau tanya Kak, kan kemarin udah nulis esai yang LPDP nih. Nah, menurut Kak Adit apa sih yang paling membedakan gitu ya dalam penulisan esai LPDP dan esainya Chevening? Nah, terus yang berikutnya, kalau misalnya kita kan harus memberikan kontribusi juga nih untuk Chevening sebagai pemberi beasiswa. Nah, kontribusi yang harus kita berikan tuh seperti apa gitu? Apakah kita harus memberikan kontribusi dengan misalnya bekerja dulu di sana lalu kembali ke Indonesia atau gimana Kak? Ya, kasih Oke, Kak Adit. aku jawab yang terakhir dulu ya. Sebenarnya banyak sih orientasinya. Jadi tidak hanya kayak impact langsung tadi yang bikin kolaborasi langsung dengan UK, enggak. Teman-teman berprestasi di Indonesia itu bisa jadi kepentingan mereka juga. Kalau teman lihat pernah dengar Pak Tito nggak? Pak Tito Karnaviannya sekarang Mendagri kalau nggak salah. Dulu itu kan dapat Chevening. Dan itulah saatnya Chevening untuk menunjukkan taringnya, dia tuh dulu aku sekolahin loh. Gitu. Ini mungkin sedikit rada nakal pola pikirnya, tapi itulah. Kalau teman-teman lihat AAS, yang lainnya, motifnya seperti itu. Biar mereka merasa, apalagi teman-teman nanti jadi orang penting di negeri ini, nah itu kan saatnya mereka juga kan untuk, dia itu network mereka. Seolah tuh, ya mereka dengan percaya dirinya untuk, ya tadi mungkin berani ketok pintu. Halo, gitu kan, bantu aku dong, gitu. Nah, mungkin kalau kita berpikir bisa ke arah situ sih, Kak. Jadi tidak hanya impact-nya langsung ke UK, tapi ketika teman-teman nanti punya impact besar juga untuk Indonesia, teman-teman di-highlight negara ini, itu bisa jadi kepentingan mereka juga. Karena pasti kan nanti di-highlight tuh, misalkan Kak Erika gitu, misalkan Kak Erika jadi menteri apa gitu kan. Oh, dulu dapat beasiswa Chevening. Nah, itu kan mempromosikan UK juga kan sebenarnya. Itu sih. Itu yang pertama. Terus kedua, apa yang membedakan esai mungkin nanti bakal dibahas di esai. Cuma aku di sini pengen sedikit nge-highlight aja bahwa kalau di LPDP kan esainya satu ya, esai kontribusi. Kalau di Chevening ada 4 Kak esainya. Jadi setahu aku ada esai networking, why study in UK, siapa lagi ya? Ya nanti pokoknya ada 4, nanti boleh ya kakak-kakak coba riset. Dan pada intinya pertanyaan-pertanyaan itu mempertanyakan sama juga alasan kayak tadi why kenapa setelah di UK terus ada essay networking karena Chevening ini sangat
meng-highlight networking juga. Nanti mereka bakal tanya, network yang kamu dapatkan mau untuk apa? Nah, itu atau mungkin kamu pernah punya network dan kamu pergunakan untuk apa gitu. Karena ya tadi mereka memang pengen alumni yang mereka kasih beasiswa itu pengen jadi orang yang ya apa ya mungkin terspotlight, em, ya orang-orang yang punya pengaruh gitu. Jadi mereka mempertanyakan hal itu karena mereka punya fasilitas itu, terus kalian mau gunain untuk apa? Kalau mungkin jawaban itu tidak bisa meyakinkan, ya mungkin merasa ya sayang nih, percuma aku kasih fasilitas network misalkan gitu ya. Tapi nggak bisa manfaatin. Kalau nggak salah ada study plan gitu juga ya. Nah, nanti boleh teman-teman ikutin saja besok itu ada sesi materi pengantar tentang beasiswa Chevening. Seperti nanti juga bakal di-highlight 4 esai beasiswa Chevening. Gitu sih Kak Erika, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Diet. Ya Kak Erika semangat. Aku yakin teman-teman di sini ada yang mendaftar LPDP juga tanggal 27 ya, berarti besok pengumuman administrasi ya. Semangat, selamat berdoa dan berdeg-degan. Semoga rezekinya teman-teman ya. Nanti semoga kalau misalkan belum, nanti boleh ya dicoba yang Chevening atau nanti biasanya di akhir tahun itu ada Chevening, ada AS. Nanti teman-teman jadi bisa banyak mencoba. Thank you Kak Erika. Berikutnya ada Kak Ganung Ardian. Kak Ganung boleh silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Adit kesempatannya. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ganung. Kebetulan saya domisili di Bandung. Yang ingin saya tanyakan nih, karena saya kebetulan terkait masalah program apa untuk apply beasiswa atau sekolah ini sebetulnya hal yang sempat tertunda ya. Dulu sempat kita berusaha di 2020 ke 2021, namun sayang sekali takdirnya berkata lain ya. Karena waktu itu sempat ada apa namanya halangan yang menyebabkan saya harus mengundurkan niat saya. Kemudian saya mulai lagi di 2022 ke 2023. Nah, yang ingin saya tanyakan itu Kak, apakah pernah dari Student Indonesia ini sendiri punya menti atau mungkin orang-orang yang ingin dimentorin sama Student Indonesia ini tuh basicnya itu adalah seperti saya. Contohnya gini, case-nya adalah saya ini bisa dibilang kalau mungkin gampangannya banting setir ya. Banting setir. Jadi misalnya bestseller saya adalah jurusan A, kemudian saya ingin S2 itu di jurusan yang tidak relate dengan jurusan saya sebelumnya. Karena kalau boleh jujur, sebelumnya saya ini adalah S1-nya di teknik elektro kebetulan. Kemudian ternyata memang realita di dunia pekerjaan seperti itu ya Pak. Apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu ternyata pada saat bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dulu, walaupun mungkin kebanyakan memang banyak yang kita bisa terapkan, tapi ternyata seiring berjalannya waktu saya ini bekerja di bidang komunikasi. Jadi itulah yang ingin saya tanyakan, apakah pernah mengalami atau mungkin menemukan dan pernah ada case di mana orang ada seperti saya, di mana dia S1-nya A, kemudian dia S2-nya di B, dan kebetulan dengan upaya dan jerih payah yang dia lakukan, alhamdulillah dia mendapatkan awardee, kemudian dia bisa sekolah dengan jurusan apa yang dia relate-kan sekarang dan kebetulan sesuai dengan apa yang dia mau, walaupun tidak sejalan dengan jurusan dia sebelumnya. Mungkin itu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ganung. Kalau bertanya jawabannya ada atau tidak, jawabannya banyak Kak. Banyak banget yang cross major. Mungkin tadi di sini juga ada yang cerita cross major ya. Jadi don't worry Kak terkait cross major, karena mereka menerima hal itu kok. Bahkan kalau nggak salah LPDP juga menerima hal itu. Banyak banget yang dulunya ada yang ngambil komunikasi, tiba-tiba S2-nya ngambil public policy. Itu kan kadang-kadang nggak lihat. Ada juga yang jurusannya apotek, S2-nya MBA, ngambil bisnis. Jadi itu banyak banget Kak. Jadi teman-teman Kak Ganung atau teman-teman yang cross major, teman-teman sama-sama mempunyai kesempatan yang sama. Karena tadi di sini adalah yang paling di highlight adalah lebih kayak mereka. Jadi kan kalau pengalaman masa lalu tuh kan ya udah berlalu gitu ya. Sebenarnya nanti yang menjadi selling point teman-teman adalah
ya masa depan apa yang ingin teman-teman tawarkan gitu. Jadi kalau mungkin Kak Ganung mungkin sempat kalau di istilah politik ada politik of hope, ya kita jualan mimpi aja sih ke mereka gitu. Walaupun ya itu jadi mungkin ada yang bertanya teman-teman, Kak Adit, nanti misalkan kita menulis esai nih, apakah nanti kita ditagih nggak ya Kak untuk merealisasikan esai itu setelah lulus gitu ya? Jawabannya teman-teman, ini aku mengutip dari kakak mentor ya, jawabannya tidak. Kecuali kalau teman-teman mau apply LPDP, biasanya itu ditagih kalau teman-teman mau S3. Nanti baru ditagih, kamu S2 dapat LPDP, kamu janjimu ini loh. Mana buktinya? Itu kan bahaya ya teman. Tapi kalau Chevening sejauh ini kita mendengar tidak pernah ditagih. Tapi itu jadi morality kita aja. Masa sih kita mau berbohong gitu ya, yang tanda kutip kan. Kan tadi kita kan punya integritas, kita kan punya ini. Nah, makanya nanti teman-teman dipikir bener-bener tuh kira-kira solusi apa yang teman-teman tawarkan. Jangan sampai teman-teman itu di luar kapasitas teman-teman. Takutnya nanti ya justru jadi bumerang buat teman-teman sendiri, ya kan? Jadi karena tadi di sini bener-bener orientasinya kita pengen jadi orang mulia aja sih. Dah, kalau kita orientasinya ke situ kan ya ya apa adanya aja, terserah. Kalau biasa mau ngasih terserah, yang penting aku pengen niat pengen belajar. Dan biasanya orang-orang yang berpikir ke situ malah justru malah yang dapet sih, karena mereka tadi ya mungkin ada Kak Feby kok nggak salah yang tulus gitu. Itu yang ya itu, semoga nanti teman-teman ada di frekuensi itu, karena itu nanti ya teman-teman bakal jadi ada di experience yang berbeda sih gitu ya Kak Ganung. Jadi ada, apalagi kakak ngambil communication, kalau kakak melihat alumni Chevening itu banyak banget yang sekolah di media komunikasi, itu bisa jadi chance-nya Kak Ganum sih. Betul Kak. Gitu Kak. Kebetulan kemarin tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, kebetulan ada temen yang alumni Awardee juga Chevening, dan dia ngambil komunikasi di Goldsmith. Kebetulan dia Oh, salah satu Awardee. Makanya sempat kita Kak Stella bukan? bukan Bukan ya? Rio Tuasikal. Oh, Kak Rio tuh sih Kak. Ya Kak Ya, Rio, Kak Stella itu pernah sharing di kita juga. ya, Ya, mereka anak media semua sih. Jadi ya, makanya. besar kemungkinan ya Kak Gandung anak komunikasi. Jadi aman ya Kak Gandung. Thank you Kak Dit. Oke. Berikutnya ada kita ke Kak Diandra dulu ya. Kak Diandra, boleh Kak kamu bertanya atau menanggapi, atau boleh kalau mau bercerita Oke, juga. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Diandra dari Bandung. Em, di sini, oh ya, izin belum bisa on cam dulu ya. Jadi ini suara saja. Hmm, jadi mau bertanya sih, dan sebenarnya lebih ke menyuarakan kegelisahan. Karena tadi melihat alasan-alasan niat S2 dari kakak-kakak semua di sini tuh keren-keren banget gitu untuk memajukan Indonesia dari pengalaman pribadi yang dekat lah, terutama dari pengalaman kerja ya, kebanyakan tuh. Dan ya kebetulan di sini tuh aku ini sedikit sharing juga, ingin membawa topik permasalahan plastik di Indonesia gitu. Em, dan saya menawarkan solusi untuk dari latar belakang sains saya, ya saya ingin mencari mikroorganisme yang bisa mendegradasi plastik gitu, dan itu masih seluruh dunia masih mencari yang efektif, terutama di Indonesia juga masih belum. Nah, yang menjadi kegelisahan saya adalah, nah saya membawa topik tersebut karena saya dapat dari seminar-seminar yang ada dulu di waktu saya S1 gitu. Dari seminar-seminar dari dosen dan kuliah umum, itu yang membuat saya tertarik ke sana. Tapi saya tuh belum pernah terjun langsung secara pekerjaan, dalam segi pekerjaan itu belum pernah terjun langsung ke arah apa ya, lingkungan atau plastik atau apa gitu, belum. Tapi mungkin kalau untuk organisme atau mikroorganisme itu sudah ke situ, tapi emang belum ke arah lingkungan yang secara langsung gitu. Nah, ini kayak apa ya, jadi kegelisahan sendiri sih, apakah sebenarnya tuh aku harus tahu dulu, karena selama ini taunya permasalahannya hanya dari data-data, dari yang
kasih tahu orang ke saya, tapi takutnya ini terlalu ngide gitu karena saya sendiri nggak tahu realnya gitu di lapangan, teknisnya atau mungkin secara pekerjaan di mana. Takut juga kalau nanti ditanyain teknisnya ternyata kurang tahu juga nih gimana gitu. Jadi ya itu kegelisahannya sih sebenarnya. Apa itu cukup ya hanya dari data-data dan mungkin secara pengalaman kurang gitu. Ya itu aja sih. Terima kasih banyak. Oke Kak, aku pengen menanggapi mungkin simpel aja sih Kak, sebelum nanti mungkin aku elaborasi ada tambahannya. Ya. Misalkan Kakak udah tahu teknisnya, terus buat apa Kakak sekolah? Mungkin ada tahu teknis mungkin secara basicnya dan perlu advance lagi, dan mungkin ada fasilitas kan kalau di luar negeri pasti ya fasilitas yang lebih bagus dan cara-cara yang lebih efektif mungkin dari luar negeri itu kalau sudah tahu. Oke, jadi Kak, sekarang justru ini kalau dari perspektif kita ya, Ya. justru itu esensinya sekolah Kak, karena kita belum tahu dan kita pengen cari tahu, ya nggak Kak sekarang? Oke. Justru kakak emang nggak harus tahu, kalau kakak tahu ya berarti nggak butuh sekolah kan, gitu. Nah jadi apalagi mungkin kakak lebih resah kayak tadi mungkin ya belum terjun di dunia perplastikan tadi. Tapi Iya. kalau aku melihat mendengar dari statement kakak tadi, kakak kan lebih menitik beratkan kan ke mikroorganisme tadi yang bisa mengurai plastik kan, ya nggak kak? Iya, iya. Dan kakak sudah terjun di situ, Sudah secara ya ya kan? riset untuk Jadi risetnya. seolah-olah kayak subjeknya itu kakak udah dapet, tinggal objeknya aja yang dirubah, ya kan? Lebih ke Iya, plastik tadi. Menurut iya. aku masih make sense sih kak, masih oke Oke. kok. Atau mungkin boleh Oke. teman-teman di sini ada yang menanggapi juga ya. Tapi kalau opini pribadi aku tuh masih oke gitu karena kakak seenggaknya tadi nggak yang jauh-jauh banget kak. Kecuali misalnya kakak jadi bankers, terus tiba-tiba ke situ, nah itu kan terlalu jauh ya. Oh, oke. Nah ini cukup ini, apalagi nanti ya kakak sudah berapa lama pengalamannya di bidang itu? Riset ini kurang lebih 1,5 tahun ya. Mhm. Iya, nanti mungkin bisa ditambah lagi karena Chevening kan ada 2 tahun ya. Apalagi nanti kalau kakak Ya. sudah menutup 2.800 jab kalau nggak salah itu, ya kakak bisa apply sih. Again ya mungkin lebih kayak kalau kakak memang ngerasa resah ya di apply aja karena tadi kita juga nggak tahu nih opening chevening seperti apa. Daripada nanti kakak penasaran ya udah apply aja karena bisa jadi apalagi tadi ya kak emang dunia-dunia kalau dari statement kakak tadi kan dunia sedang berlomba-lomba ya ke arah situ ya berarti ya justru Iya. ya kakak salah satunya gitu kan gitu sih. Ada Terima kasih tanggapan nggak banyak. kak sekarang boleh kalau ada Iya sih, sebenarnya tadi emang mungkin butuh diyakinkan sama tadi emang agak gelisah aja kayak kok motivasi saya kayaknya nggak sebagus yang lain ya gitu. Tapi terima kasih sekali. iya Sudah kak. cukup sih. Nah nanti kakak tinggal lebih kuatkan tadi sih mungkin kenapa di plastiknya tadi sih itu mungkin ada pengalaman. Kalau kakak melihat tadi, mungkin ini bisa jadi pattern juga ya buat teman-teman sesuatu yang paling unik tadi karena mereka bicara tentang pengalaman pribadi. Mungkin nanti kak sekarang mungkin boleh cerita misalkan kemarin ikut yang movementnya siapa tuh yang influencer di Instagram yang membersihkan sampah di pantai gitu misalkan kakak jadi tergerak oh bisa nggak Oh sih iya. nah jadi pengalaman-pengalaman pribadi itu kak sebenarnya mendramatisir yang membuat jadi menarik sih sebenarnya dan nah itu bisa nanti kak sekarang tambahkan dan itu mungkin pasti kakak ada ya kan pengalaman dari sejauh ini apa yang buat kakak gelisah nah nanti ditinggal salah satu solusinya dengan mencari mikro tadi organisme yang bisa mengurai tadi dan bahkan kalau apalagi nanti kalau kakak menemukan hal itu karena memang belum ditemukan nanti kakak bisa jadi kayak Karina Jo misalkan yang bisa nemuin vaksin AstraZeneca gitu itu kan keren kan kak gitu jadi memang itu esensinya sekolah kak memang ya karena kita belum tahu ya kita pengen cari tahu gitu aman kak sekarang ya Iya, soal kak terima sekarang kasih banyak. oke berikutnya kita ke kak Minako Rino boleh kak Rino. Yes Kak, halo selamat malam Kak Adit. Halo selamat malam.
Ya, sebelumnya terima kasih Kak sudah memberikan kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan nama saya Rino Kak, untuk lebih mudahnya bisa dipanggil. Mungkin kegelisahan saya juga sama kayak Kak Sarah ya, di mana di sesi 1 itu Kakak menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita seorang essay reviewer, eh, topik mana atau interest mana yang kita interest dan mungkin akan kita take sebagai kandidat untuk chevening ya. Nah, sometimes kan yang ada di pikiran saya bahwa reviewer itu pasti akan melihat CV itu berdasarkan mereka interest atau intuit atau tidak gitu ya. Oh ternyata saya di bidang education, oh ternyata saya menyukai esai yang berbau education. Nah, memang rata-rata yang esai mungkin yang baik yang langsung direct ke masyarakat, sebagai contoh kayak pendidikan atau misalnya kesehatan. Sedangkan saya dan Kak Sarah mungkin tidak langsung not direct into masyarakat, sebagai contoh kalau Kak Sarah tentang sampah, kalau saya itu terkait dengan energi ya. Yes, jadi eh, adakah kemungkinan dari calon reviewer dari esai tersebut. Nah, kalau misalnya kita tidak direct ke masyarakat dan misalnya kita tidak apa ya, tidak eh, tidak interest akan hal itu, mereka itu tidak mengerti akan concern kita. Padahal concern kita itu juga termasuk sama pentingnya dengan concern-concern yang direct ke masyarakat. Mungkin itu pertanyaan saya, Kak. Terima Oke, kasih. thank you Kak Rino. Um, Nanti mungkin boleh ya Kak Rino bertanya ini ke sesi berikutnya yang bertemu dengan Kakak Wodi. Cuma aku lebih pengen, um, karena kita nggak tahu ya sebenarnya dapur Chevening itu seperti apa dalam menentukan kandidat. Reviewernya siapa itu nggak tahu. Tapi Kak, sebenarnya tuh lebih menurut aku, ini berdasarkan pengamatan aku ya Kak, mungkin lebih dititik beratkan seolah tuh kayak ya tidak siapapun reviewer esainya mungkin dari background yang berbeda-beda tapi kan Chevening sudah menentukan mungkin kriteria-kriteria tadi sih Kak. Jadi walaupun misalkan tadi yang reviewernya anak pendidikan tapi yang dibaca energi bisa jadi kebutuhannya ada di sektor energi itu bisa jadi juga Kak. Karena titik beratnya bukan di reviewernya, lebih ke objektifnya si Chevening ini mau memberikan kepada siapa, gitu sih. Jadi em, aku rasa sih masih masih aman kok Kak. Jadi nggak bahkan kan gini ya Kak, investasi kan ada banyak tipenya ya. Kalau dilihat dari durasinya ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Misalkan kan Kak Rino mau electric vehicle atau apa kan itu jangka panjang ya karena memang mau ke arah listrik gitu atau mungkin energi terbarukan gitu. Kalau Kak sekarang juga kan misalkan nanti lebih ke apa ya pengelolaan sampah lingkungan jadi kota pintar dan lain itu kan juga jangka panjang kan Kak gitu. Tapi sebenarnya itu cara lebih kayak gimana sih cara kita ngeyakinin aja kalau ini tuh penting gitu. Kalian worth it kok kalau berinvestasi kepada aku lebih ke situ sih sebenarnya sih. Jadi bisa jadi malah mungkin mereka sudah memetakan kebutuhannya, tapi ada satu esai yang membuat mereka yakin bisa jadi kebutuhannya tuh ditambahin lagi karena menurut mereka, oh ini menarik juga ya. Kok kita ada blind spot yang belum kita tentukan nih di sini. Nah, jadi gitu sih. Makanya di sini sebenarnya kita pengen advise teman-teman tuh lebih apa yang menjadi keresahan teman-teman, coba tulis aja sih dulu gitu. Jadi kayak karena itu natural kan, genuine nih dalam diri kita. Masalah dapat atau enggak, ya mungkin nanti kalau misalkan gue dapat biar ada perbaikan aja, mungkin narasinya dibuat lebih soft atau mungkin angle-nya dirubah gitu. Tapi untuk awal ini, buat teman-teman mungkin yang belum pernah apply, coba deh genuine aja deh. Karena sebenarnya yang dicari ya tadi kegenuinan itu sebenarnya sih. Justru kalau teman-teman buat-buat misalkan nggak genuine dari dalam teman-teman gitu, nggak sesuai keresahan teman-teman, bisa jadi nanti mungkin kalau di tahap interview kan pasti kelihatan kan, ini kayaknya bukan passion dia deh gitu kan. Nah, tetapi kalau memang saran Kak Rino tadi di sektor energi dan pengen ke situ, karena again kita nggak tahu ya, karena kita bukan admissionnya Chevening, tapi nggak ada salahnya sih Kak kalau dicoba dulu. Kan ada quotes yang bilang tidak tahu hasilnya kalau tidak mencoba gitu kan Kak. Jadi sebenarnya nanti ditulis aja, misalkan em,
Tapi aku salah satu keyakinan kita gitu sih. Sebenarnya salah satunya nanti lebih kayak gimana cara meyakinkan mereka aja sih. Apalagi motif-motif beasiswa kayak gini ya. Seolah tuh ya mereka ya siapa aja deh gitu kan. Yang penting mereka bahkan kalau mungkin ini case beasiswa lain, kalau di beasiswa AAS em, misalkan field prioritasnya itu kesehatan gitu. Kita tetap bisa ngambil jurusan pendidikan karena apa? Pendidikan untuk kesehatan. Jadi kayak kayak apa ya? Lebih kayak objektifnya di terakhir. So, gimana caranya kita bisa meriletkan? Kalau misalkan kita aja pengen jadi dosen kesehatan kan bisa aja ya. Maksudnya kepentingannya tetap kesehatan karena ya dilihat dari angle-nya pendidikan. Begitu juga tadi Kak Rino bisa jadi nanti isunya ekonomi lihatnya dari energi, ya kan? Kayak misalkan apalagi UK yang kemarin habis Brexit gitu kan. Nah, isu-isu kayak gitu kan menarik tuh diolah kan di sektor energinya gitu. Gitu sih Kak Rino. Apakah ada tanggapan? Boleh kalau ada. Betul. Oke sih Kak, saya sepakat sih akan hal itu dan mungkin tadi juga Kak Aziza itu sempat nyampaikan itu ya kayak bagaimana roadmap Indonesia dan UK. Saya juga kepikiran bahwa antara Indonesia dan UK itu untuk mencapai net zero emission di bagian situ juga ada. Jadinya dan saya menyampaikan bahwa ini sangat urgent dan ya di tahun 2060 kita mempunyai suatu target yang apa namanya? Yang perlu kita achieve, di mana achievement itu bisa membantu saya untuk merealisasikan hal itu. Tapi ya nothing tulus lagi sih tadi. Iya. Ya, yang penting saya menyampaikan latar belakang saya seperti apa, terus apa yang saya inginkan ke depan dan urgensinya seperti apa. Gitu. Thank you, Kak. Oke. Oh ya ini ada Kak Nur Aziza ya. Ini juga bisa dipakai Kak untuk brainstorming hubungan. Ya bisa banget. Bahkan beberapa kakak mentor yang pernah aku dengar ya, mereka selalu bilang coba aja cek berita UK banyak apa yang paling dibicarakan misalkan di BBC atau di berita-berita UK gitu ya. Atau mungkin ya boleh teman-teman melihat di kedutaan Indonesia mungkin yang ada di UK. Mereka banyak bicara tentang apa itu bisa jadi clue juga sih buat teman-teman nanti bisa direlatin ke sana. Ya, oke. Ada lagi kakak-kakak yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Boleh ya teman-teman? Atau mungkin nanti boleh teman-teman kalau muncul pertanyaan, kalau sesinya udah selesai nanti boleh aja tanya di grup atau nanti boleh kalau mungkin pertanyaannya mungkin di sini aja juga mungkin pertanyaan cukup personal nanti boleh teman-teman chat aku juga ya nanti bakal aku bantu jawab semampu aku gitu ya. Nanti kalau aku tidak tahu jawabannya bakal aku bantu cari jawaban juga ke teman-teman kita yang mungkin alumni Chevening. Itu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan ya teman-teman sesi Student Mentorship malam hari ini. Ini masih sesi pertama. Besok masih ada sesi berikutnya. Besok itu ada pengenalan bisnis Chevening. Lusanya nanti ketemu lagi dengan aku. Nanti kita akan bahas analisa kekuatan diri. Nanti kita bakal bahas juga refleksi lagi. Kita pengen mencoba mengkonvert dari niat ini menjadi sebuah strategi. Nanti kita bakal bahas di materi ketiga. Nanti berikutnya ada persiapan teknis, persiapan dokumen, ada menulis esai, nanti ada misalnya ada interview, nanti juga ada student life. Nah, hal-hal itu semoga bisa mengcover kebutuhan teman-teman nanti untuk mendaftar beasiswa Chevening. Jadi nanti teman-teman lebih banyak tercerahkan. Teman-teman kalau bisa ikut semua ya, terutama di sesi-sesi yang ketemu kakak-kakak awardee, nanti biasanya mereka tuh bakal cerita juga pengalaman mereka. Karena teman-teman nanti bakal mendengar 5 awardee, nanti teman-teman bisa tuh tarik benang merah. Kenapa sih mereka bisa keterima? Nah, itu bisa jadi clue juga tuh buat teman-teman. Gitu. Jadi ini salah satu benefit teman-teman ikut program kelas sih gitu. Tapi nanti misalkan teman-teman habis ikut program kelas, teman-teman ngerasa mungkin membutuhkan tambahan, nanti boleh mungkin ikut program kita private, kita aja program private juga biar lebih intens. Nah, ini teman-teman bakal kita pertemukan dengan kakak-kakak Wadi terus khusus biasa Chevening nanti bakal bisa membantu teman-teman juga. Itu ya. Aku pengen tutup sesi malam hari ini dengan mungkin aku suka dengan Kak Feby tadi ya bahwa definisi itu ternyata merubah
perspektif, merubah banyak hal gitu. Termasuk kita itu yang sering kita lakukan juga di studi Indonesia, teman-teman. Kita selalu bahkan kita selalu bilang kepada teman-teman di studi Indonesia bahwa ketika teman-teman datang ke studi Indonesia ikut program kita mendefinisikan itu bukan karena kita. Kita pengen memaknai itu lebih daripada itu sih. Kita menganggap ini tuh ya takdir Tuhan gitu. Kita pengen melibatkan instrumen spiritual di sini. Karena kadang kita bertanya kenapa ya dari jutaan orang di Instagram, mungkin dari beberapa followers kita, kenapa teman-teman yang tergerak untuk mendaftar gitu? Dengan persyaratan yang begitu rumit gitu, harus ini, harus itu. Tapi teman-teman masih mau mendaftar gitu. Bahkan ketika teman-teman masuk ke dalam grup, ada yang ikut, ada yang enggak. Ada yang mungkin hari ini diberi waktu luang untuk mendengarkan sesi ini. Dan kita memaknai hal itu ya, mungkin ini memang takdir Tuhan se-Indonesia dipertemukan kepada teman-teman semua gitu. Jadi bisa jadi juga ini ridho Tuhan karena teman-teman udah diizinkan untuk berproses. Bisa jadi mungkin tadi tahun ini atau mungkin di tahun depan atau kapanpun mungkin ya itu teman-teman selagi teman-teman konsisten, teman-teman bisa jadi ya dapat rezeki juga entah beasiswa Chevening atau beasiswa yang lain karena tadi patternnya menti-menti kita tuh cukup random teman-teman. Ikut mentoring apa dapatnya beasiswa apa gitu. Dan ini bisa jadi chance teman-teman juga seolah tuh ya tadi mungkin lebih kayak dicoba aja dulu selagi orientasi teman-teman di sini sekolah ya beasiswa Just Tools itu mau beasiswa Chevening kayak mau beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain pada intinya orientasinya teman-teman bisa sekolah teman-teman bisa menyelesaikan masalah gitu teman-teman nanti misalkan teman-teman dikasih kesempatan ke luar negeri soalnya tuh masyarakat Indonesia menanti kedatangan teman-teman untuk segera menyelesaikan beberapa solusi-solusi menyelesaikan masalah-masalah yang teman-teman resahkan tadi. Gitu ya. Oke, teman-teman, tetap semangat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Oke, aku cukupkan sesi Indonesia Mentorship hari ini. Aku Aditya. Sampai jumpa teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.